firman Tuhan, supaya kami tetap mengingat kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami, semangat baru untuk memasuki tahun yang baru. Itu pegangan kami Tuhan. Kami bersambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua. Mari kita buka kitab kita dari surat 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian 3 ayat ini. Saya mulai dari ayat yang ke-16. Kiranya Tuhan sendiri, sumber damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini ditulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan dulu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang menjadikan waktunya mendengar firman Tuhan, sebab ada kekuatan pengajaran dalam firman Tuhan. Saudara, dalam surat ini ada seorang rasul bernama Rasul Paulus. Dalam surat bagian akhir penutup dari surat kedua pasal 3 surat Tesalonika ini, dia memberi salam penutup. Saudara lihat di teks di Alkitab saudara, salam penutup. Biasanya kalau orang kirim surat di penutup tidak begitu penting, hanya mengatakan hormat kami, kemudian tanda tangan. Tetapi dalam salam penutup suratnya ini ada doa dan harapan. Kita melihat poin-poin saudara dalam bagian penutup surat Rasul Paulus ini. Walaupun tidak lazim ada penekanan dalam penutup, tetapi dalam surat ini mengandung pesan bagi kita saudara. Surat ini dikirimnya dia sebagai gembala bagi jemaat. Dia memberi salam. Kenapa diberikan salam ini pada penutup? Jemaat di Tesalonika sedang mengalami pencobaan besar, aniaya dari lingkungan, dari masyarakat luas, dan dari dalam juga ada tekanan ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mau datang, sehingga kita tidak perlu repot lagi mencari nafkah, bekerja, tinggal menunggu kedatangan Tuhan. Karena banyak sampai saat ini juga orang mengatakan Tuhan Yesus mau datang, akan ada nanti kengerian, gempa, banjir, gunung meletus, perang. Bahkan beberapa hari yang lalu ada kelihatan di YouTube seorang anak kecil menangis terseduh-seduh karena banyaknya tayangan tentang kedatangan Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya akan hancur dunia ini. Dia benar-benar nangis betul-betul. Jadi begitu juga dari dulu sering ada pengajaran seperti itu. Mereka menghitung-hitung kalau Tuhan sudah mau datang. Karena banyaknya permasalahan, kita juga bisa melihat khotbah-khotbah seperti itu. Wah, Tuhan sudah mau datang tidak lama lagi. Saudara, mereka mulai menghitung-hitung, saudara.
apapun itu sebenarnya kita harus berjaga-jaga. Ada juga gunanya disebut seperti itu supaya kita siap sedia kapan saja Tuhan datang, atau secara pribadi siap sedia datang menjemput kita dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, saudara. Hal ini ada ditulis di dalam teks-teks surat yang sebelumnya, saudara. Misalnya 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ketiga saya bacakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah hari Tuhan telah tiba. Jadi dari dulu orang udah menghitung-hitung, wah Tuhan sudah mau datang. Mereka semua ketakutan, sehingga ada mereka itu udah malas bekerja. Itu ada ditulis dalam 2 Tesalonika pasal 3. Kita melihat ada pesan itu ayat 6 dan 10. Saya bacakan ayat itu. Namun kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Kita lihat ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi sampai sebegitu parahnya per saat itu berita kedatangan Tuhan sudah dekat, sehingga orang menjual harta asetnya, ya, menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, tidak salah menantikan kedatangan Tuhan, tetapi kita paling penting adalah berjaga-jaga, bersiap mengubah hidup kita kapan saja Tuhan datang menjemput secara global atau menjemput kita secara pribadi. Artinya kita bisa mendadak mati, itu pun dijemput oleh Tuhan. Saudara, perubahan dalam hidup ini begitu cepat. Di malam hari ini mari kita mengevaluasi diri, baik mengevaluasi sebagai jemaat umum semua. Ada banyak terjadi perubahan dalam kesehatan. Di tahun ini kita bisa melihat perubahan mental, gangguan mental, perubahan perilaku, dan lain sebagainya, peristiwa-peristiwa yang kita begitu kaget. Ada banyak perubahan, mungkin juga banyak kesulitan, cobaan, masalah di setiap rumah tangga dengan warna corak yang berbeda-beda. Tapi mari malam hari ini kita kembali mengingat bahwa memang kita harus berusaha untuk memperbaiki diri di tahun 2026. Kita tidak tahu bagaimana peristiwa yang terjadi di setiap pribadi, di setiap keluarga, mengenai kesehatan, mengenai ekonomi, mengenai pendidikan, mengenai pekerjaan, mengenai perilaku. Dalam 1 tahun, kalau Bapak Gembala evaluasi, ada banyak pergumulan yang berat di berbagai keluarga. Mari kita membenahi diri, saudara yang punya cita-cita di tahun 2026. Mau apa dan bagaimana, tanpa ada mempersiapkan diri, mengubah diri, perilaku, saudara, kita akan kesulitan untuk mendapatkan apa yang saudara akan doakan sebentar di detik-detik kalau saudara berdoa. Kalau saudara punya rencana,
untuk tahun depan dari Januari sampai Desember. Program saudara di Januari apa, Februari apa, demikian selanjutnya. Bagi anak-anak yang mau sekolah naik kelas, bagi yang mau bekerja, mungkin ada program mau berumah tangga dan lain sebagainya. Ada program tekad tahun 2026, aku harus sehat, mempersiapkan berkat. Sebab kalau ada yang tidak sehat dalam satu rumah tangga, program satu rumah itu bisa kacau. Satu aja bermasalah menjadi kacau. Sebab akan terganggu yang lain. Selain biaya akan keluar untuk itu, sementara yang lain akan terkendala. Belum lagi masalah-masalah tingkah laku anak-anak. Kalau bertingkah mempengaruhi banyak hal, kinerja orang tua, perhatian, banyak menguras tenaga. Tapi walaupun demikian, ada banyak orang merasa biasa saja, anak bandel biasa saja, enggak sekolah minggu biasa saja, anak-anakku enggak mau ke gereja biasa saja, anakku tahun lepas tahun, anak muda enggak mau gereja enggak apa-apa, enggak mau maju ke depan anakku anak muda nyanyi enggak apa-apa biasa saja. Di gereja kita seperti di organisasi lain ada wadah, ada namanya wadah ibadah sekolah minggu. Itu juga dikelompokkan kalau gereja cukup besar, umur sekian, TK ke bawah ada guru sekolah minggu dan pelayanannya berbeda, banyak bermain. Nah, nanti lebih tinggi lagi karena banyak gurunya, lain lagi caranya. Demikian nanti yang sudah mulai besar. Di remaja juga begitu. Itu dipisahkan pelayanan remaja dengan yang sudah dewasa, mahasiswa ke atas. Kemudian ada juga pelayanan untuk kaum wanita. Di gereja kita tidak dikatakan kaum ibu, tapi kaum wanita. Di berbagai gereja Protestan dikatakan perempuan, ya, seperti itu. Dan kita juga Perprik, pelayanan pria Pantekosta itu singkatannya. Kalau yang ibu-ibu disebut Pelwat, itu singkatan daripada pelayanan wanita Pantekosta. Pelnap, pelayanan anak Pantekosta, selalu itu ujung-ujungnya PPP. Itu punya arti, ya, pelayanan anak Pantekosta, anak-anak itu diharapkan ya, beribadah, berdoa, berperilaku seperti lazimnya anak-anak Pantekosta dengan cirinya. Ada kuasa Roh Kudus, misalnya setiap akhir doa ada disebut haleluya, puji Tuhan. Itu ciri-ciri khas gereja aliran-aliran Pantekosta atau Pentakosta atau karismatik. Dan anak-anak itu diajak bertepuk tangan, mengangkat tangan, menyembah. Dari kecil pun udah tahu menyembah. Jadi kalau di gereja kita tidak lazim anak-anak angkat tangan, itu bukan anak Pantekosta. Demikian juga dalam ibadah-ibadah. Kemudian pelayanan pemuda, ya, disebut anak muda, artinya adalah dia belum married atau mahasiswa ke bawah, dia wajib ikut. Jadi mesti ada masuk di komunitas yang mana kita, tidak ada blank, mesti. Dan kalau dia masuk ada hari ibadat bagi pemuda remaja hari Sabtu, wajiblah datang. Ada kur ke depan. Jangan kita kalau udah nggak pengurus, tidak ada duduk di pengurus, terus kita tidak mau bergabung, tidak mau maju ke depan. Ini penyakit di gereja kita. Ya. Dan mari mendorong semua anak-anak kita. Bapak Gembala suka mengabsen, bilang sama orang tuanya, mana anaknya? Kenapa nggak mau maju ke depan?
Mungkin lain kali Bapak Gembala perlu sebutkan anak-anak itu ya. Dan bagi pemuda yang aktif beribadah, kalau ada anak muda itu datang, pastikan mengajak merangkul. Mau latihan nyanyi, untuk boleh ke depan, dibutuhkan perhatian. Salah satu kekurangan kita adalah cuek dengan orang. Itu penyakit di gereja ini, cuek banget. Kalau ada orang baru pun cuek. Para aser sebenarnya harus aktif di depan, menyambut kalau ada orang baru, ya selamat beribadah, mari duduk di depan. Itu fungsi aser, dibawa ke depan duduk. Kalau ini kan tidak hanya sekedar disalam, itu diantar di mana duduknya. Itulah aser, penyambut tamu. Jadi yang masih anak muda belum balik ada di situ pada usia yang masih muda. Kemudian ada pelayanan pelwak wanita Pantai Kosta, bukan kaum ibu loh ya. Apa artinya? Semua wanita yang sudah dewasa, yang sudah married. Karena kenapa dibilang wanita? Sebab ada dari seluruh ibadah dari dulu, ada pria memang dia tidak ada karunia untuk menikah. Nah, masuk mana dia? Ke pemuda udah berumur, ke bapak-bapak memang dia tidak menikah. Jadi kemana dia? Itu sebabnya pria masuk di situ. So banyak pria lajang ya sampai begitu berumur 40 tahun, 50 tahun memang tidak menikah. Itu karunianya. Kemana dia masuk? Komunitasnya di pelayanan pria. Demikian juga yang wanita masuk. Itu di berbagai gereja GPD besar seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak masuk komunitasnya. Kemana dia? Sebab banyak juga wanita sampai dia berumur pun aktif melayani tidak pernah menikah. Itu karunianya, bukan satu kekurangan. Itu hak orang, hak asasi orang. Jadi sekarang perlu kita aktif. Kalau saudara ada rencana ke depan, mulai benahi dari sekarang. Kalau Bapak Gembala akan menikahkan lagi anak, Bapak Gembala itu udah pusing bagaimana nanti uangnya, bagaimana ininya. Saya harus sehat sebab saya harus kuat menghadapi sebagai anak nanti begini, mau nonton, mau berdiri tegak, mau ini, mau itu. Saya persiapkan. Saya tidak mau sakit. Sebab saya harus nanti berdiri, menyambut parboru, menari ke belakang. Mari berkati kami, kami mohon diberkati. Demikian sebaliknya, kalau saudara mau kamu liburin juga begitu. Amin Bapak Ibu. Kita harus persiapkan fisik, mental, hepeng. Amin. Kita asal keluar tapi tak ada persiapan. Wah, aku besok mau sekolah loh. Tak siapkan tasnya, tak siapkan baju seragam, tak siapkan uang, kesehatannya. Ini perlu kita persiapkan. Kita yang mengetahui keadaan kita, jadi kita harus membenahi diri. Tidak ada istilahnya kita hanya mintalah Tuhan, tapi tidak ada usaha. Kita lihat kembali surat Rasul Paulus ini supaya kita kuat menjalani hidup ini, saudara, di 2 Tesalonika pasal 3 ini. Pertama yang kita melihat adalah kiranya Tuhan sendiri sumber damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera terus menerus kepada kamu dalam segala hal. Itu doa Rasul Paulus sebagai gembala sidang berdoa bagi jemaat Tesalonika. Dia berkata kiranya Tuhan sendiri, dia memohon Tuhan sendiri, bukan dirinya sebagai gembala sidang. Tuhan sendiri sumber damai sejahtera. Dalam terjemahan yang lama, dialah damai sejahtera.
Jadi damai sejahtera itu datang dari Tuhan. Dan hanya orang yang dekat sama Dia mendapat damai sejahtera. Kalau saudara jauh dari Tuhan, hidup macam-macam, damai sejahtera itu tidak ada tenang dalam bekerja. Semua serba ragu, takut, bimbang, cemas karena tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera tidak ditentukan dengan semuanya beres, semua sehat, semua lancar, tidak. Tetapi kalau ada damai sejahtera, apapun peristiwa yang kita hadapi di 2026, kita tenang. Kalau ada damai sejahtera, sesulit apapun kita tenang menghadapinya. Kita tidak tahu gejolak di 2026, tapi kita perlu damai sejahtera dari Tuhan sehingga kita tidak makin megap-megap menghadapi kesulitan. Itu doa Rasul Paulus, begitu baiknya dia. Sumber damai sejahtera Tuhan. Jadi kalau ada jemaat cuek sama Tuhan, tidak datang beribadah dan lain sebagainya, di mana dia dapat damai sejahtera? Dia terasa kerusuk, kerja ini tidak ada yang bisa tenang, datang masalah karena tidak ada sejahtera, tidak ada Tuhan di rumahnya, semua cekcok. Karena memang tidak ada sumber damai sejahtera itu. Jadi kalau anak-anak kita jauh dari Tuhan, pasti dia tidak fokus. Semuanya serba tidak fokus. Dipegang ini tidak fokus, nggak jalan. Pegang ini tidak ada semuanya karena tidak ada ketenangan. Semua mencoba-coba dan semuanya gagal. Karena apa? Tidak ada sumber itu. Damai sejahtera yaitu Tuhan. Jadi doa Rasul Paulus, jemaat itu memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Dan dikatakan Tuhan itu mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Jadi teruslah kita tinggal bersama Tuhan sehingga Dia terus menerus. Dalam suasana apapun, ekonomi oke, terus Tuhan kasih damai sejahtera. Diberi kita hikmat karena ada damai. Dalam suasana senang pun kita punya damai sejahtera. Apapun cita-cita saudara harapan 2026, kalau saudara tetap dekat dengan Tuhan, Dia beri damai sejahtera itu terus menerus. Dan di Januari dikasih damai sejahtera, amin. Februari, Maret, terus begitu, terus menerus, betapa bahagianya. Jadi kita tenang menghadapi cuaca, keadaan, ada damai. Kuat kita menjalaninya, sebab tidak ada jaminan tahun 2026 bahkan tahun apapun tanpa masalah. Tanpa masalah. Dunia, gejolak dunia mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi kita. Saudara, itu pesan nomor 1, saudara. Tuhanlah sumber damai sejahtera. Dia memberi damai sejahtera kepada kita terus menerus. Yang kedua, selain terus menerus dikatakan di sini dalam segala hal senang ada damai sejahtera, hal menghadapi ujian ada damai sejahtera, amin. Menghadapi bisnis dalam segala hal. Betapa hebatnya doa Rasul Paulus dalam segala hal ya. Aku doakan kalian ya. Tuhan sumber damai sejahtera akan terus menerus menyertai kalian ya jemaat dalam segala hal. Sebab tiap keluarga punya problema sendiri-sendiri. Kalau kondisi sekarang pergumulan masalah tidak saja ternyata mempengaruhi ekonomi, kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan keuangan, kesehatan fisik, dan jangan lupa kesehatan mental. Di Batam tidak ada rumah sakit jiwa loh.
Yang ada dokter psikiater jiwa ada, psikolog ada di rumah sakit tertentu. Tapi kalau udah sakit harus opnam, harus dijaga, itu nggak ada di Batam. Tapi kata dokter, meningkatnya jumlah orang yang gangguan jiwa dan mental cukup tinggi di Batam. Dan itu mengenai mulai dari anak-anak. Jangan kira anak-anak tidak ada gangguan mental ya. Ada yang mengurung diri. Padahal anak tidak mau bergaul, tidak punya kepercayaan diri, selalu malu. Hati-hati. Tidak bisa bergaul sama sekali. Usia sudah tambah tetapi dia belum. Remaja juga begitu. Sampai yang dewasa, semua, segala usia, segala profesi. Ya. Obat yang dikasih macam-macam, penenang, sejenis morfin, kemudian ini, dan makin lama itu dosis makin tinggi. Jadi saudara, keadaan di rumah yang kacau atau apa, keadaan di luar bisa mempengaruhi mental dan harus berhubungan dengan rumah sakit. Jadi inilah menjadi doa kita di akhir tahun ini. Kiranya jemaat GPD Iglesia, Tuhan sendirilah sumber damai sejahtera di setiap rumah tangga. Amin. Tuhan sendirilah yang mengaruniakan damai sejahtera setiap rumah tangga. Amin. Dan terus menerus Januari sampai Desember seterusnya. Amin. Dan di segala hal. Ini ayat ini doa dan juga doa Bapak Gembala. Selanjutnya setelah ada damai sejahtera terus menerus dan dalam segala situasi, itu penting. Kalau kita ada damai tenang menghadapi, kita tidak emosi. Semakin kita tenang, maka jernihlah hasil keputusan yang kita mau kerjakan. Kalau dikerjakan dengan marah yang berapi-api, hasilnya tidak bagus. Yang kedua yang Tuhan pesankan bagi kita melalui teks firman Tuhan adalah Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi penyertaan Tuhan itu penting. Kalau Tuhan menyertai, jangan lari-lari. Tahu arti menyertai? Aku kawani kau ya. Kau sakit kan? Temani itu menyertai. Kau mau kemana? Mau ke sana? Kamu takut? Aku sertai ya. Bagaimana kamu takut berjalan seperti ini, takut jatuh? Aku pegang tanganmu ya, aku sertai engkau. Di gereja kita diajarkan bagaimana mengangkat tangan. Saudara tahu nggak di tangan kita ini ada kuasa? Ada nggak? Ada. Ketika orang mengatakan angkat tangan, kalau nggak angkat tangan berarti kau nggak menyerah, ku tembak. Orang pada angkat tangan. Ketika orang mengatakan orang diam semua. Ada nggak kuasa ketika dikatakan gini? Ada. Jadi tangan ini punya kuasa. Ketika Musa disuruh Tuhan, angkat tanganmu, ya, taruh, belah laut terbelah. Ketika Musa mengangkat tangan, Filistin kalah. Jadi ada kuasa. Jadi kuasa turun ketika kita mengangkat tangan. Jadi peranan tangan sangat penting. Dalam berdoa kita lipat tangan, kita kasih begini menyembah Tuhan. Demikian dalam acara militer, angkat. Ketika menyembah orang dalam tradisi yang tertentu, begini, ya begini tangannya, ada begini, tanda juga berserah. Saudara semua ya, berjabat tangan, pejabat dengan pejabat, artinya deal, setuju. Tapi sayang kita orang Pentekosta, padahal jalan itu paling kental di orang Pentekosta. Heran kadang-kadang kita ini malas sekali angkat tangan.
Kenapa malas? Ya seperti itu, tidak ada, karena memang kita tidak butuh Tuhan. Sehingga kita tidak mau mengangkat tangan. Ketika Musa kecapean turun tangannya, maka lebih kuatlah Filistin, itu Palestina menyerang Israel. Maka Harun pun dan temannya kiri kanan menopang tangannya, itu topangan doa. Tambah lagi yang mengangkat tangan, maka menanglah Israel. Lebih banyak kita berdoa mengangkat tangan jemaat eklesia, doanya makin didengar. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan akan pegang tangan kita. Tapi kalau saudara coba-coba pegang tangan Tuhan, berapa lama kuat pegang? Berapa lama? Ya, kita memegang sesuatu, berapa lama kita kuat ketika kita ada masalah? Ya, kadang-kadang kita udah tegang tuh, bisa kita pegang begini, aduh, nanti lemas juga. Kalau kita manjat kelapa, kita peluk begini, berapa lama kita tahan terus meluk? Nggak nyampe-nyampe misalnya. Kita bisa melorot, jatuh, luka-luka, badan kita kena gosok batang kelapa. Kalau kita berjalan, bukan kita yang memegang, Tuhan yang memegang. Itu sebenarnya mesti angkat tangan, baru dipegang. Dalam lagu-lagu kita pasti begitu. Peganglah tanganku, roh. Tadi pujian tadi itu, ku angkat tanganku. Jadi saudara yang terkasih, kita pegang firman Tuhan di penghujung tahun ini. Penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai sekalian, artinya semua. Itu doa seorang gembala yang hebat, Rasul Paulus. Dia berdoa semua jemaat itu disertai oleh Tuhan. Jadi kalau mau disertai Tuhan itu kan Tuhan pasti nanya, mau kau aku sertai? Tuhan, aku lagi mau sendiri kok, malu. Ya udah. Sekarang kan banyak orang tidak mau disertai Tuhan, jalan sendiri. Itu yang membuat kita makin jauh dari Tuhan, dan semakin ada jemaat makin jauh dari Tuhan, makin banyak masalah. Iya Pak ya? Coba evaluasi dulu, jemaat yang makin jauh dari Tuhan, makin diberkati. Gak usah besok Bapak kepala-kepala, kok makin hebat. Saudara dulu itu, coba tiap rumah tangga coba lihat, makin acuh, makin hancur. Selanjutnya saudara, pesan daripada Rasul Paulus yang ketiga mengenai salapnya. Ini perlu juga salam daripada seorang gembala yang bernama Paulus. Salam dari aku Paulus. Dia perlu menekankan nama dia dari Paulus, bukan dari yang lain. Karena kadang-kadang orang bisa meniru surat, mengatasnamakan. Kemarin Bapak Gembala pergi ke tukang jahit, mau mempermak ada yang harus dijahit. Adalah nenek-nenek tua bilang begini, dia punya usaha jahit. Apa? Dia curhat, aku baru dapat musibah. Kenapa? Ya, nomorku sekarang sudah ganti Pak, bukan ini nomorku ini sekarang. Emangnya ada apa? Nomorku diambil orang. Jadi muncul foto orang di nomorku, dan yang muncul itu gambar orang pemerintah. Sehingga waktu dia menelepon pertama, dia katakan, aku mau bantu usahamu ini. Dia maju, dikasih, minta nomor rekening. Gak lama kemudian habis semua dari ATM-nya. Menangis dia cerita itu ketika lupa syukur Bapak datang. Sepi, tak ada orang lagi percaya sama aku. Karena pakai nomor aku itu, orang itu menipu. Pakai nomorku, pakai foto, udah diganti semua. Aku jadi malu.
untung Bapak datang klien pertama. Jadi Bapak Gembala bilang mudah-mudahan kedatangan saya jadi berkah ya, dengan nomor baru. Seperti itu. Amin dia bilang, walaupun tak seiman. Dia senang sekali. Nah saudara, bisa orang memalsukan. Zaman dulu belum ada WA, zaman Rasul Paulus, amin. Belum ada mesin tip, belum ada ya secanggih yang sekarang, belum ada grup-grup WA. Jadi dia menulis surat itu, dikatakan langsung ditulis namanya dari Paulus. Sebab bisa-bisa jadi nanti ada memasukkan namanya, tulisannya juga mesti tulisan tangannya sendiri. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ya sulit meniru tulisan. Sengaja dibuat karena waktu itu banyak pengajar palsu mengatasnamakan Paulus, dipalsukan. Langsung ditekankan kepada jemaat itu, ini tulisan tanganku sendiri Paulus ya. Kenal gak tulisanku? Dalam ayat yang lain tulisannya itu besar-besar karena Rasul Paulus itu matanya udah mulai kabur. Jadi kalau menulis dia mesti besar-besar tulisannya. Kemudian dia taruh tanda tangannya. Dalam ayat ini kata inilah tanda. Dikasih kodenya apa itu tandanya itu. Inilah tanda dalam setiap surat. Kemudian dia berterus terang, beginilah tulisanku. Jadi jemaat itu kenal tanda tangan gembalanya, kenal gaya tulisannya, kenal isinya yang selalu menjadi berkat. Amin. Pesannya selalu menjadi berkat, menjadi motivasi. Harapan setiap hamba Tuhan pasti itu memotivasi jemaat untuk semakin maju. Amin. Semakin diberkati. Amin. Seperti itu, yang bagus-bagus semuanya. Beginilah tulisanku supaya bisa diterima. Jadi itulah harapannya saudara, doanya daripada Rasul Paulus. Yang terakhir doanya adalah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dalam terjemahan baru lama dikatakan kasih karunia, sama dengan anugerah. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Kembali lagi dikatakan, dia tidak memilih-milih jemaat. Oh, ini jemaat yang setia, selalu milik Tuhan dikasih. Oh, ini gak pernah. Oh, yang ini tahun gak ganti tahun, belum pernah datang amplopnya ucapan syukur atau milik Tuhan atau apapun. Dia gak bilang begitu. Amin. Selalu didoakannya kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ada sampai sekarang kasih karunia Tuhan, amin. Saudara boleh malam ini memilah-milah, Tuhan apa yang sudah aku beri sama Tuhan, tetapi Tuhan jauh memberi aku lebih banyak. Amin. Kita ada bukan karena kita baik, saudara diberkati bukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi dia tidak memilah-milah. Karena itu kan hal pribadi. Yang mau setia, mau tidak, tapi doa Rasul Paulus memohon semua beroleh kasih karunia, kemurahan hati Tuhan. Amin. Karena dalam melayani saudara tidak ada yang paksa. Ada banyak kadang-kadang hamba Tuhan, kalau kau tidak begini, nanti kau begini, minta ampun. Kita hidup kasih karunia Tuhan. Amin. Teruslah. Lagi ada beberapa waktu lalu firman Tuhan katakan kita diberkati untuk menjadi berkat. Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah kasih karunia Tuhan ada di setiap keluarga. Yang disebut dengan kasih karunia sebenarnya kita tidak layak menerima, tapi Dia kasih. Itu luar biasa Tuhan kita itu. Kasih kemurahan hati Tuhan. Itu favor atau grace, kemurahan hati Tuhan. Teruslah mohon kemurahan hati Tuhan.
Jadi mari kita, saudara, memohon ketiga hal ini. Pertama, dekat sama Tuhan, Dia sumber damai sejahtera. Kalau di rumah tangga kita ada damai sejahtera, kita bisa tenang, anak-anak juga tenang. Ya, pergumulan kita Tuhan kabulkan. Kemudian Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai saudara, apa yang saudara pegang berhasil. Nah, mari Tuhan sertai. Amin. Penyertaan Tuhan. Yang ketiga adalah kita mau mendengar apa yang dikatakan hamba Tuhan. Nomor 3 tadi, salam dari Paulus. Setiap sapaan gembala harap direspon. Amin. Pak Gembala biasa Natal, Tahun Baru, Safari, semua didatangi. Dan semua yang belum didatangi karena lagi enjoy mungkin di luar negeri atau kemana, nanti dilanjut di Tahun Baru. Dan semua punya warna pergumulan. Jadi salam itu, arahan, doa itu perlu diaminkan secara jelas. Sebab itu Alkitabiah, seorang hamba Tuhan dia harus teratur menyapa, berdoa. Sebab itu firman Tuhan, salam dari aku, salam dari gembala sidang. Salam ini disampaikan dengan tangan sendiri. Kenapa? Bapak Gembala harus datang menyalam jemaat. Di dalam salam itu ada berkat. Artinya mengalir berkat dari hamba Tuhan ini. Kalau Presiden Amerika salaman dengan Presiden kita Prabowo, salam apa artinya itu? Berkat bagi Indonesia loh. Ada kerjasama, ada rezeki. Jadi salam itu penting. Kalau datang hamba Tuhan, salam disambut. Sebab salam artinya turunlah damai sejahtera atas rumah itu. Itu arti salam. Turunlah berkat. Jadi sambut. Dan yang terakhir dikatakan anugerah atau kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai semua jemaat. Kepala keluarga disertai, amin. Ibu rumah tangga disertai, amin. Anak-anak, cucu yang sudah bercucu, dapat kasih karunia Tuhan. Kiranya semua keluarga makin diberkati, makin maju, makin kompak. Doa-doa saudara sebentar malam, dalam doa jangan hanya asal doa, tapi di-prepare, amin. Di-prepare mau mencapai itu. Mau mencapai itu di-prepare. Kalau nggak di-prepare bagaimana? Saudara, kalau kita datang dalam satu pesta, berapa jam paling pesta? Tergantung pestanya ya. Kalau pesta ulang tahun, berapa lama? 2 jam. 2 jam ya? Kadang-kadang persiapannya di rumah itu ngumpul uang beli bajunya, baju ulang tahun. Berapa lama nabung itu? Siapin balonnya, pernak-pernik hiasannya, lama kan? Siapin kuenya, pesan kue tarnya, buat undangan, lama kan? Kalau saudara punya rencana 2026 bulan sekian, tanggal sekian, siapkan diri dari awal. Amin. Yang mau sekolah, ya harus tahu mengalokasikan biaya. Seperti itu hidup itu. Jadi nggak asal doa-doa tapi tidak ada dikerjakan. Mari kita bangkit beri Bapak Ibu, bawa semua doa di setiap rumah tangga, bawa rencana, bawa doa. Dan